Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 PPG PGSD 001 Gelombang 2 Universitas Sriwijaya. Adapun di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dengan anggota kelompok 1. Niwayan Wanda Veronica, 2. Mutia Sugestilani, 3. Ongki Oktariadi, 4. Nur Hovifah Indah Sari, 5. Niken Veronica, 6. Nopri Aldi. Selamat menyaksikan. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap peserta didik di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. 2. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga peserta didiknya. 3. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan, untuk dapat menentukan peserta didik mana yang masih ketinggalan, atau sebaliknya, peserta didik mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. 4. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar peserta didiknya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. 5. Manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Contoh keragaman peserta didik di dalam kelas. Keragaman gaya belajar peserta didik di kelas. 1. Gaya belajar visual, di mana pada pembelajaran ini peserta didik diharuskan menggunakan macam-macam gambar yang disesuaikan dengan materi. Contoh gaya belajar visual lebih mudah menangkap materi melalui gambar, diagram, atau grafik. 2. Gaya belajar auditori. Untuk pembelajaran dengan gaya ini peserta didik diharuskan bisa menggunakan teks bacaan atau artikel terkait. Gaya belajar auditori. Siswa auditori menyerap informasi lebih baik melalui pendengaran, seperti ceramah atau diskusi. 3. Gaya belajar kinestetik. Ini di mana siswa harus bisa mengeksplore lingkungan sekitar sekolah untuk bahan pelajaran. Gaya belajar kinestetik, belajar dengan berinteraksi langsung dengan materi melalui kegiatan fisik atau praktik langsung. Keragaman karakteristik peserta didik di kelas. Adapun karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Keragaman faktor pendukung anak belajar. Terdapat 2 faktor pendukung agar anak dapat belajar dengan baik, yaitu a. Faktor internal meliputi faktor fisik dan psikologis. Pada faktor psikologis meliputi faktor inteligensi, minat, bakat, kematangan perkembangan, dan faktor kepribadian. b. Faktor eksternal meliputi 1. Faktor keluarga meliputi ekonomi keluarga, hubungan emosional anak dengan orang tua, dan cara orang tua mendidik anak. 2. Faktor lingkungan sekitar meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan bermain. Kesimpulannya, jika dari faktor-faktor di atas berjalan sebagaimana mestinya, maka segala kebutuhan penunjang belajar akan terpenuhi dengan baik.